Nah, untuk capaian pembelajaran kita pagi ini, jadi yang pertama bisa menjelaskan definisi gizi seimbang pada bayi usia 6-12 bulan, kebutuhan zat gizi bayi, itu apa saja, peran ASI bagaimana, peran MPASI itu bagaimana, dan juga pemberian ASI dan MPASI menurut umur bayi. Jadi sebelum ke ASI ya, ataupun MPASI ya, ataupun kebutuhannya, sebenarnya masalah gizi itu tidak hanya pada anak-anak yang dia sekolah ataupun dia sudah dewasa gitu, enggak. Jadi untuk usia 12 bulan ke bawah ataupun 24 bulan ke bawah, jadi itu masalahnya lebih ke PMBA. Jadi PMBA itu pemberian makanan bayi dan anak gitu ya. Jadi ASI, MPASI gitu. Nah, teman-teman juga pasti sudah ini ya, udah familiar dengan istilah IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi ini sedikit saja kita diskusi lagi gitu ya. Jadi kalau IMD itu kan setelah dilahirkan ya bayi itu, terus bayi diletakkan di perut ibu, terus nanti mencari puting ibunya gitu kan ya. Nah, IMD itu dia tidak sebentar gitu prosesnya. Karena memang si bayinya tuh harus mencari dengan instingnya. Jadi memang harus bersabar gitu. Nah, ketika waktu inisiasi menyusui dini ataupun waktu hari pertama sampai ketiga, ibu itu akan mengeluarkan kolostrum. Ya, jadi kolostrum itu ASI yang warnanya kuning. Jadi lebih kental, lebih kuning, orang menyebutnya itu ASI basi. Padahal di situ zat antibodinya lebih tinggi. Jadi ada imunoglobulinnya itu lebih tinggi dibandingkan ketika warnanya sudah putih gitu ya, sudah agak encer gitu, yang sudah ASI biasa, bukan kolostrum. Yang biasanya disebut ASI basi dan dibuang gitu ya. Nah, kebutuhannya itu ketika 0 sampai 3 ataupun masih seminggu lah ya setelah melahirkan, memang kebutuhannya belum banyak. Otomatis yang dikeluarkan ibu produksinya lebih sedikit. Jadi masih sedikit karena memang juga si ibu hormonnya juga menyesuaikan ya, masih menyesuaikan gitu. Masih sedikit. Nah, ini adalah yang biasanya menjadi momok ya gitu ya bagi ibunya sendiri ataupun keluarganya. Nah, di sini kesalahannya biasanya mulai dari sini nih, sudah diberikan makanan prelakteal. Jadi makanan prelakteal itu makanan yang diberikan sewaktu sewaktu setelah melahirkan ataupun seminggu, 2 minggu setelah melahirkan. Jadi makanan yang diberikan selain ASI, entah itu bentuk cairan ataupun bentuk padat kayak gitu ya, itu namanya prelakteal. Nah, jadi karena kebutuhannya masih sedikit ya, karena lambung bayi juga masih sedikit, dan juga bayi itu masih punya cadangan cairan. Jadi sebenarnya kalau tidak diberikan ASI selama 3 hari itu sebenarnya nggak masalah, karena bayi masih punya cadangan. Bayi menangis itu tidak hanya karena lapar, ya. Jadi biasanya ketika bayi baru lahir, terus ibunya ASI-nya belum keluar, pasti ini bayinya nangis lapar nih, haus nih gitu. Jadi nggak selalu bayi itu menangis itu karena dia lapar gitu ya. Karena dia beberapa hal gitu pasti kalian sudah tahu lah ya gitu. Mungkin karena suhunya, mungkin karena baru keluar gitu ya, yang awal mulanya di rahim itu disupport 100% oleh ibunya, bernafas pun juga lewat plasenta kayak gitu. Kalau keluar itu kan harus berusaha sendiri ya gitu, untuk beradaptasi dengan dunia. Jadi karena sudah menangis nih, dikiranya haus, nah biasanya diberikan makanan prelakteal. Nah, ini sudah salah nih, PMBA, pemberian makanan bayi dan anaknya sudah ada kesalahan di sini. Nah, bayi, nanti kalau kalian kerja gitu ya di rumah sakit ataupun sudah buka klinik sendiri, bayi itu boleh diberikan PASI, jadi susu formula itu namanya PASI ya, pengganti ASI. Itu harus dengan kondisi tertentu. Jadi nggak serta-merta, oh ini bayinya nangis terus nih, kayaknya ASI ibunya kurang, kayak gitu. Ya udah dikasih sufor aja, dikasih PASI aja, tuh enggak seperti itu. Jadi kondisinya
tertentu kayak gitu. Si bayinya misalkan prematur, harus ditaruh di perawatan intensif, ataupun si ibunya mengalami infeksi atau perawatan lebih lanjut yang menjadikan ibu sama anaknya ini dia nggak bisa bergabung, kayak gitu, nggak ada di ruangan gabungan. Nah, itu bisa diberikan susu formula. Tapi si nanti bidan ya, kalian kan nanti kan profesinya bidan. Jadi harus tahu kalau memang ibu itu produksinya masih sedikit. Dan juga bayi nangis itu nggak selalu lama. Jadi jangan langsung ketika baru lahir nangis produksinya sedikit kayak gitu. Nah, itu jangan dulu. Karena kan kalian juga mungkin sudah belajar mengenai ini ya, pijat laktasi gitu, dan juga makanan-makanan yang dia meningkatkan ASI ataupun ASI booster gitu ya. Karena memang setiap individu itu kan beda-beda ya. Ada yang memang langsung keluar walaupun sedikit, ada yang dia nggak keluar nih kayak gitu. Nah, ini juga dalam kondisi khusus juga ya, kalau misalkan dia nggak keluar dalam beberapa hari, lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu kayak gitu, itu bisa dibantu dengan susu formula. Ataupun nanti kalau misalkan si bayi ini punya alergi dengan susu sapi kayak gitu, jadi nanti bisa diberikan susu kedelai, itu enggak masalah ya. Nah, PMBA ini dia tuh tidak hanya pengaruhnya ke infeksi kayak gitu, enggak hanya sebatas itu, tapi juga bisa ke kematian. Jadi kalau infeksi itu berlanjut, nanti si bayi ini dia bisa rentan resikonya itu kematian. Jadi 2/3 ini kematian bayi itu disebabkan karena pemberian PMBA-nya, jadi prakteknya dia tuh kurang tepat. Kurang tepat di sini karena pemberian yang harusnya kurang dari 6 bulan ASI eksklusif, nah sudah diberikan makanan prelakteal ataupun biasanya sudah diberikan MPASI. Jadi MPASI-nya terlalu dini nih. Jadi usia 5 bulan kayak gitu ya, ataupun ya 5 bulan ya, mau mendekati 6 bulan kayak gitu, ibunya atau keluarganya sudah mau buru-buru nih ngasih. Padahal lambungnya ini belum punya kemampuan kayak gitu untuk mencerna makan makanan yang agak padat. Sudah buru-buru nih, bayinya kok ini apa namanya, bayinya sudah lincah nih, bayinya nangis terus, ya udah kasih makanan aja, terus bersabar ya kayak gitu. Jadi WHO itu mengeluarkan regulasi kayak gitu ya, 0 sampai 6 bulan, di atas 6 bulan itu enggak karena ya udah ini diberikan soalnya mumpung si ibunya juga ngeluarin ASI nih karena hormonnya gitu, enggak sebatas itu. Tapi memang dari kesehatan si bayinya ini, karena ASI itu kan dia tidak hanya bermanfaat untuk salah satu pihak ya, tapi juga kedua belah pihak, baik itu bayi maupun untuk ibu bayinya. Jadi kalau di atas 6 bulan itu kebutuhan tidak lagi dipenuhi hanya dengan ASI. Gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, jadi semakin dia umurnya bertambah itu kebutuhan ASI-nya dia semakin berkurang. Gitu. Kalau untuk yang dia di atas 6 bulan itu masih banyak nih, masih sekitar 3/4-nya. Gitu. Jadi ASI-nya masih banyak yang keluar. Gitu ya. Tapi kalau sudah dia mulai ke makanan yang padat ya, kayak gitu. 12 ke atas, 12 bulan ke atas itu sudah mulai berkurang ataupun sudah sedikit sekali, atau biasanya ibu itu sudah mulai menyapih gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pemberian ASI memang dianjurkan sampai usia 24 bulan ataupun 2 tahun gitu. Tapi ada kondisi tertentu yang biasanya membuat ibu mempunyai keputusan untuk menyapih lebih dini. Nah, itu nanti disesuaikan dengan individu masing-masing. Yang penting untuk pemberian MPASI-nya juga dia tidak salah dan juga kebutuhannya juga tercukupi gitu ya. Jadi ini tidak hanya tadi apa namanya pertumbuhannya aja kayak gitu, tapi juga dia bayi itu sudah mulai sering terpapar kayak gitu dengan infeksi. Jadi pemberian ini memang untuk supaya bayi itu mempunyai imun, supaya nanti bisa menghadang lah ya kayak gitu infeksi ataupun penyakit menular kayak gitu yang ada di sekitar. Dan juga bayi sudah mulai aktif, jadi sudah mulai merangkak ataupun sudah mulai belajar untuk berdiri kayak gitu. Itu kan termasuk aktivitas gitu ya, aktivitas fisik untuk bayi. Nah, itu kan kalau sudah beraktivitas kan semakin ya butuh energi yang lebih gitu ya.
Nah, untuk kebutuhan energi, jadi ini 0 sampai 6 sampai 6 sampai 12 ya. Jadi kalau untuk bayinya kayak gitu, nah ini kebutuhan energinya tuh dia 2 kali BMR-nya ya, kebutuhan dewasa. Jadi BMR itu basal metabolic rate. Jadi kebutuhan bayi ketika dia tidak ngapa-ngapain, jadi cuma tidur dan juga bernafas. Nah, itu namanya basal metabolic rate. Nah, kebutuhannya itu tergantung yang dia ukurannya ataupun komposisi tubuh, genetik, gender, tingkat metabolisme, suhu tubuh, kondisi medis, dan aktivitas fisik. Gitu. Kebutuhan energi pada tahun pertama, jadi ini 0 sampai 12 bulan ya, ini 100 sampai 110 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi ini nanti dikali nih, gitu. Misalkan dia berat badannya usia 5 bulan, dia ada 8 kilo misalnya. Jadi dikali 100, mau milih yang di batas bawah atau batas atas atau tengah-tengahnya juga nggak masalah. Jadi nanti ini 100 dikali 5, kayak gitu. Jadi nanti dia 500 kilokalori, kayak gitu kebutuhan energinya. Penggunaan energi, nah 50% untuk metabolisme basal yang ini tadi, yang untuk tidur, yang untuk bernafas, kayak gitu. 5 sampai 10% itu untuk SDA, jadi specific dynamic action. Jadi untuk pengaruh makanan ke kegiatan tubuh sehari-hari. 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas, dan 10% untuk ekspresi. Jadi keringat, pipis, dan juga BAB. Penggunaan energi untuk karbohidrat 50% sampai 60% dari energi. Jadi ketika kita sudah menemukan energi tadi ya, misalkan 100 tadi kalikan 8, tadi ya 8 kilo, 800 kilokalori. Nah, 800 kilokalori di sini energinya. Nanti karbohidrat di sini diprosentasekan dikali dengan energinya. Misalkan kita ngambilnya 50%. Nah, 50% dikali 800 tadi. Itu hasilnya karbohidrat, tapi dalam kilokalori. Untuk membuatnya ke gram nanti dibagi jadi 4. Jadi kilogram karbohidrat dan juga protein ketika dikonversi ke gram, kilokalori ke gram itu dibagi dengan 4. Itu namanya densitas energinya ya, 4 kilokalori per gram. Tapi kalau lemak, nah itu dia dibagi dengan 9 kilokalori per gram. Nah, untuk lemaknya ini juga disesuaikan dengan usianya. Yang di bawah 6 bulan sampai di atas 6 bulan, ini ada perbedaan ya kebutuhannya. Bisa pakai prosentase yang ini, ini untuk lemak ya. Kalau untuk protein, jadi kalau protein ini bisa pakai yang ini ataupun pakai yang ini. Kalau ini, dia prosentase terhadap energi. Jadi yang 800 tadi, 15% dikali 800 kilokalori. Terus nanti dibagi dengan 4 gitu ya, untuk menjadi gram ya, karena tadi masih kilokalori itu kan ya. Nah, untuk protein bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, kalau pakai ini dia dikalikan dengan kilogram per berat badannya. Jadi misalkan tadi 8 kilo kayak gitu ya. Ini dikali 8, 2,2 dikali 8. Hasilnya sekitar 16-an gitu ya, 16 gram. Lemak yang ini tadi ya disesuaikan sama kebutuhan umurnya, itu fungsinya kita menjaga suhu tubuh, membantu penyerapan vitamin yang larut lemak, karena vitamin ada yang larut lemak, ada yang larut air gitu ya. Dan juga dia membantu menyediakan asam lemak esensial untuk perkembangan otak, kesehatan kulit, dan juga rambut serta mata. Untuk karbohidrat dia memang menyuplai lebih besar ya, karena kebutuhannya tuh 50-60%. Sangat besar dibandingkan dengan yang lemak dan juga protein. Jenis karbohidrat yang biasanya ada di ASI maupun PASI itu adalah jenis laktosa. Karena kan gula itu banyak ya, laktosa, glukosa, galaktosa. Gitu. Kalau laktosa itu biasanya memang lebih ke susu ya, lakto. Lakto itu susu. Kebutuhan energi ini kalau dia per ini ya, per umur. Kalau tadi kan secara, kalau tadi dikalikannya itu yang ini itu dia langsung tahun pertama. Kalau ini dia dibagi per 6 bulan kayak gitu ya. Nah, ini sudah nggak usah dikalikan lagi. Ini sudah kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi nggak usah dikalikan lagi kayak yang ini ya. Nah, ini disesuaikan juga laki-laki sama perempuan. Nah, untuk mikronutrien, jadi vitamin D pada ASI itu rendah. Jadi bisa dibantu dengan paparan sinar matahari. Nah, biasanya untuk bayi yang baru lahir itu juga biasanya dianjurkan untuk terkena paparan sinar matahari supaya
kuningnya itu biasanya kan bayi ada yang jaundice ya, kayak gitu kuning kulitnya ataupun matanya itu kuning kayak gitu. Tapi untuk memberikan paparan sinar matahari juga nggak di nggak dilepas semua pakaiannya kayak gitu. Jadi masih masih pakai pakaian kayak gitu dan juga bisa pakai sunscreen gitu ya supaya memang untuk kulitnya juga terjaga gitu dari sinar UV. Nah, ibu menyusui Berarti ini kalau juga gimana? maaf Bu, berarti kalau yang dulu itu disuruh kayak nggak pakai baju apa-apa, cuma pakai celana dalam itu mitos nggak Bu ya? Yang Bukan kalau mitos. dijemur itu. Jadi bukan mitos sih. Jadi itu kayak kebiasaannya kayak gitu. Orang-orang tuh berpikirnya seperti itu. Tapi itu nggak benar sebenarnya. Jadi bisa pakai pakaian karena kan sinar matahari juga maksudnya bisa di area kena tubuh kita kayak gitu kan yang lain dan juga ada pakaian yang memang pakaian kita kan sebenarnya juga menyerap panas gitu. Jadi usahakan misalkan pakai bajunya baju yang pakaian dalamnya si anak kayak gitu ya itu kan nggak terlalu terbuka kayak gitu dan juga celananya bisa pakai celana pendek gitu. Dan vitamin D itu dia memang bagusnya itu di memang ada beberapa pendapat gitu ya, yang maksudnya vitamin D-nya itu bagus gitu, optimal gitu. Ada yang bilang di 10 ke atas, 10 jam ke atas, 10, 11, 12, ada yang bilang 9 ke atas. Kayak gitu. Nah, jadi itu untuk vitamin D dan paparannya. Pun juga kalian ya, misalkan kalian itu konsumsi suplemen vitamin D gitu. Nah, dia tidak bisa kerja optimal kalau tidak terkena paparan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu membantu untuk mengubah vitamin D3 kalau nggak salah ya. Nah, itu biar bisa difungsikan ke tubuh gitu. Nah, untuk ibu bayi, ibu yang menyusui, nah biasanya ini agak riskan nih kalau sudah diet kayak gitu. Misalkan, oh ini aku mau ini diet vegetarian gitu. Padahal kebutuhan ibu menyusui itu kan dia berbeda ya, ada penambahan baik di makronutrien ataupun mikronutrien. Jadi lewat TKPI, AKG, angka kecukupan gizi kayak gitu di Indonesia gitu ya. Jadi untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui itu dia ada penambahan nilai gizi gitu baik di makro maupun yang mikro. Mikro itu dia biasanya penambahannya di asam folat, di zat besi kayak gitu. Vitamin juga ada penambahan. Nah, ini kalau misalkan ibu bayi memang dia cutting gitu ya, ngekat apa namanya konsumsi sumber hewani gitu ya, itu akan berpengaruh pada kecukupan asupannya. Gitu. Jadi dia sudah kurang nih sumber vitamin B12-nya ataupun dia kurang protein yang berasalkan kurang asam folat kayak gitu ya. Nah, bayinya itu juga akan mengalami kekurangan. Itu. Terus biasanya juga ada mitos ya kayak gitu. Jadi kalau bayi ibunya itu apa namanya? Ibunya makan pedes-pedes nanti bayinya mencret. Nah, itu dia sebenarnya nggak seperti itu ya. Karena memang kan pasti di dalam tubuh itu ada proses ya. Jadi nggak pedes kayak gitu sebenarnya untuk bayinya gitu. Dan juga misalkan ibu bayinya demam gitu. Misalkan ya bayinya demam terus ibunya minum paracetamol gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi ibunya kan di dalam tubuh ibunya ada metabolisme juga gitu ya. Nah, yang biasanya yang jadi masalah itu ketika ibu-ibu itu kurang konsumsi, baik dia di hamil maupun menyusui kurang konsumsi protein ya, yang nanti ngarahnya ke zat besi ataupun asam folat dan juga kalsium, nah itu akan berpengaruh pada tulang ibunya. Jadi ketika hamil kayak gitu ya, jadi si bayi itu kan ketika ibunya kurang kalsium gitu ya, si bayi itu dia akan apa namanya mengambil cadangan dari kalsium ibunya yang berasal dari tulang, gigi, kayak gitu ya. Nah biasanya ibu hamil itu dia akan rentan nih, rentan osteoporosis, rentan giginya itu bolong ataupun sakit. Jadi untuk kebutuhannya nih memang harus terpenuhi untuk kalsiumnya dan juga mikronutrien lainnya, gitu ya.
Nah, ini masalah-masalah gizi yang sering ya pada bayi, jadi ada alergi, ada gaki, gangguan akibat kurang yodium, yang nanti kalau untuk ke bayinya itu bisa terjadi keratin ataupun kerdil. Gitu ya, baik dia pertumbuhan fisiknya, fisiklinya maupun psikologinya dia ada keterlambatan. Jadi kalau untuk psikologinya ya, kayak gitu, nah itu akan mengarah ke, mohon maaf, akan mengarah ke terlihat bodoh. Gitu. Jadi untuk perkembangannya dia terhambat, seperti itu. Nah, untuk alergi ini juga karena bayi itu sudah diberikan MPASI ya di atas 6 bulan, nah ini dia akan rentan nih alergi. Jadi alergi, zat alergen itu dia sebagian besar berasal dari sumber protein. Jadi memang harus hati-hati terhadap beberapa makanan ini. Jadi bayi diperkenalkannya itu sedikit aja dulu. Jadi dicobakan kayak gitu berapa, misalkan kalau dalam satu piring kayak gitu ya, dicobakan dua, kayak gitu, misalkan 2 butir kacang-kacangan, kacang tanah gitu misalkan ya, ada reaksi atau enggak, telurnya setengah, dia ada reaksi atau enggak kayak gitu. Nah, kalau dia misalkan ada reaksi, nanti dilakukan penundaan pemberian. Jadi kalau susu, nah ini sampai usia 1 tahun, jadi diberikan setelah usia 1 tahun. Telurnya ini susu, maksudnya susu ini ya, susu formulanya ya, gitu. Ataupun susu formula ini susu sapi. Jadi kalau susu formula itu sudah ada proses ya. Kalau susu sapi yang dia murni itu kan tidak ada pemrosesan, gitu. Telur, nah ini juga bisa diberikan di atas 2 tahun gitu. Untuk ikan dan kacang-kacangan usia 3 tahun. Jadi kalau teman-teman mau ini untuk mencobakan, oh ini ada alergi, ya udah diberikanlah, di skip kayak gitu pemberiannya. Ini caranya adalah dengan diet limitasi. Diet limitasi itu pemberian, maksudnya adalah pemberiannya berangsur. Jadi misalkan ini mau diberikan sebelum usia 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun nggak masalah, tapi harus bertahap. Jadi ada jeda nih antara alerginya ini dengan pemberiannya ini. Misalkan jedanya sekitar 5 bulan, beberapa bulan kayak gitu ya. Terus diuji cobakan diberikannya misalkan telur gitu ya, kita berikan 1/4 butir dulu. Ada efeknya nggak? Kalau nggak ada efeknya, kita kita jeda dulu berapa hari, kita berikan setengahnya. Ada alergi atau enggak? Kalau enggak, nah itu baru diberikan sepertiganya kayak gitu. Terus nanti penuh gitu. Jadi itu namanya diet limitasi. Jadi berangsur diberikan. Kita melihat dia kayak limit alerginya itu di jumlah yang seberapa gitu ya. Terus selanjutnya obesitas. Nah, ini yang sering juga bisa dipengaruhi karena PMDA juga. Yang tadi ya, pemberian susu formula. Jadi susu formula tadi ataupun PASI itu diberikan kalau dalam kondisi tertentu ya. Tadi ya, dalam kondisi tertentu. Tapi kalau si ibu itu masih produksi ASI-nya masih lancar, kayak itu sudah diberikan susu formula, nah ini akan beresiko obesitas. Jadi ibu yang memberikan ASI eksklusif ataupun ibu yang memberikan susu formula itu sebenarnya bayinya sama-sama beresiko gemuk. Tapi yang dia mempunyai resiko yang tinggi terhadap obesitas itu adalah si bayi yang diberikan susu formula. Karena pemberian susu formula kan biasanya lewat DOT ya. Nah, kalau lewat DOT sama lewat puting itu dia untuk kecepatan menghisapnya ataupun untuk konsumsinya itu dia lebih banyak yang lewat DOT. Gitu. Makanya dalam peraturan itu dari WHO ya terkait pemberian PMDA juga kayak gitu, itu tidak dianjurkan pemberiannya lewat DOT. Jadi pemberiannya itu lewat cangkir ataupun lewat sendok supaya bayinya tidak bingung puting. Nah, selanjutnya diare. Jadi ini diare sering ya, kayak gitu. Ini juga karena bisa pengaruh PMDA juga, pemberian MPASI yang terlalu dini yang mengakibatkan bayinya itu nggak mampu nih untuk memproses makanannya. Nah, akibatnya adiknya ini akan diare. Ataupun karena memang infeksi dari luar, higien sanitasinya. Ibunya mau menyusui nggak cuci tangan dulu. Ibunya habis masak-masak, terus dia mau nyebokin nggak cuci tangan dulu. Ataupun sebaliknya habis nyebokin ibunya nggak cuci tangan dulu ketika membuat MPASI gitu.
Selanjutnya ini pesan gizi seimbang untuk anak usia 6 sampai 24 bulan. Kalau untuk usia dia bawah 6 bulan, itu tentunya untuk gizi seimbangnya hanya ini. Jadi tetap memberikan ASI eksklusif. Tetap berupaya kayak gitu ya memberikan ASI. Yang pertama, jadi ini lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun. Jadi sebaiknya memang sampai usia 2 tahun. Karena kan ASI juga ini ya, free kayak gitu, diberikan Tuhan kayak gitu untuk ibu, dan juga ibu memberikannya ke bayinya kayak gitu. Kalau lebih dari 2 tahun, Bu? Kalau lebih dari 2 tahun, jadi sudah mulai di ini ya, sudah mulai di winning istilahnya, sudah mulai disapi, diajarkan kayak gitu. Mengajarkan untuk disapi ini biasanya juga beban juga ya untuk ibunya gitu. Karena memang sudah biasa, terus habis itu di-cut, nah ini agak PR kayak gitu. Nah, ini sudah mulai diajarkan atau sudah dijeda mungkin ya sebelum-sebelumnya. Jadi sapi itu bukan setelah 6 bulan baru diajarkan, itu enggak. Tapi sebelumnya sudah mulai diajarkan untuk enggak menyusui langsung. Kalau biasanya ibu kita ada yang ini, tapi ini agak membuat trauma ya kalau untuk bayi ya. Kayak misalkan putingnya diberikan makanan ataupun di situ ditaruh bahan makanan yang pahit ya gitu ya. Nah, itu dia akan membuat trauma bagi si bayi ini. Jadi nanti bisa dengan pola makan. Jadi pola makannya itu dijeda, dan juga kalau ini ya, jadi si bayi itu bisa dilakukan pendekatan jauh-jauh hari. Jadi bayi itu sebenarnya ngerti loh kayak gitu. Jadi misalkan adik nanti usia segini, nanti jangan mimik lagi ya. Itu sudah mulai terstimulus kayak gitu. Sudah ada rekaman kayak gitu. Kalau setiap hari misalkan kita adiknya ini dibilangin seperti itu. Gitu. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan psikologi boleh, pendekatan secara sikap juga boleh dengan mengatur makanannya. Jadi diberikan makanan nih kayak gitu ke bayinya. Ataupun misalkan ketika bayi itu tantrum, nah kan sering ya, kalau nggak ada keinginan yang tidak tersampaikan kayak gitu, tantrum kayak gitu. Nah itu kita bisa menyikapinya misalkan dengan mendiamkannya supaya emosinya itu bisa meluap, bisa apa sih ya, bisa tersalurkan. Kayak gitu. Jadi jangan langsung ya udah deh kayak gitu, ayo mimik lagi gitu, nggak seperti itu. Karena tantrum itu kan merupakan salah satu apa ya, salah satu emosi bayi ataupun respon ataupun apa ya, atau apa. Jadi itu kan merupakan ya itulah ya, jadi respon emosi kayak gitu, dan itu sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Dan jangan diiyain semuanya. Kalau misalkan nangis kecil-kecil kayak gitu, ya memang nanti kalau mungkin kita di awal gitu sebagai ibu agak shock gitu ya kayak gitu, apalagi kalau tantrumnya itu di umum kayak gitu, pasti nggak enak kayak gitu. Jadi karena memang anak ini anak kita, ya udah untuk pola perhatiannya ataupun didikannya, nah itu kan tergantung kita. Walaupun tergantung kita, kita juga harus punya ilmu parenting ya. Jadi teman-teman di sini, apalagi nanti sebagai konselor ya, nanti ya konselor ASI atau apa, gitu. Teman-teman juga sudah mempersiapkan ilmu parenting. Pasti nanti juga ibunya ketika ada kesulitan menyusui, pasti ada sedikit kayak gitu yang dia menanyakan mengenai cara mendidik atau apa, gimana. Gitu. Itu juga sebaiknya dipersiapkan gitu, untuk mendalami ilmu parenting. Nah, ini pemberian ASI sampai umur 2 tahun ya, karena memang ASI itu masih mengandung zat-zat gizi, walaupun nanti proporsinya tuh dia akan berkurang kayak gitu ya untuk frekuensinya. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi Jadi masalah gizi kayak kekurangan energi protein atau kekurangan energi kronis itu biasanya disebabkan ketika anak itu jedanya ya, jeda kelahiran pertama sama kedua itu jaraknya kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun ataupun kurang dari setahun ya, kayak gitu. Kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Jadi ibunya sudah hamil lagi. Nah, ini kasihan si anaknya. Yang pertama, si ASI-nya itu akan nggak keluar lagi ya, akan sedikit keluarnya, bahkan nggak keluar sama sekali. Akhirnya si bayinya ini tidak mendapatkan kebutuhan asupannya.
Yang kedua, perhatian. Jadi si bayinya ini tidak mendapatkan perhatian yang full dari ibunya. Jadi ibunya ini sudah hamil duluan, sudah fokus ke bayinya, ke calon bayinya duluan. Makanya nanti juga tapi itu perlu. Jadi penyuluhan atau pemberian edukasi KB sebelum sebelum hamil ataupun setelah hamil ataupun setelah melahirkan itu perlu. Gitu. Ini untuk memerah ASI ya. Jadi kalau memerah ASI itu kan sebenarnya bisa manual kayak gitu ya, manual ataupun bisa pakai alat. Ini nanti minta Bu Desi aja nanti kalau ada ada topiknya gimana cara merah ASI kayak gitu. Biasanya kalau bidan itu kan ada boneka ini ya, boneka payudara ya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau di sini hanya ini aja sih, letakkan jari dan ibu jari di tiap sisi areola dan tekan ke dalam. Itu pasti keluarnya bakal sedikit-sedikit kayak gitu ya. Nah, kalau pakai alat itu memang lebih mudah sebenarnya, cuma memang untuk harganya itu kan beragam ya. Gitu. Nah, ini di sini memang untuk alatnya itu untuk yang baik dia pakai alat tadi pakai alat memerah ASI ataupun dia manual kayak gitu, alat-alat yang harus dipersiapkan itu dia sebelumnya harus disterilisasi dulu. Dan juga pemberiannya tadi dia menggunakan cangkir, gelas, ataupun dia bisa lewat sendok. Nah, jadi asip, misalnya asip ya, asip perah. Gitu. Jadi ASI perah itu dia ketika dimasukkan di kulkas, jadi kan ini penyimpanannya di suhu ruang, di kulkas yang chiller, jadi yang bawah ini chiller ya, ataupun yang atas dia freezer. Ini beda-beda nih, optimal maupun maksimalnya. Jadi kalau misalkan kalian di chiller ataupun freezer itu, misalkan ditaruh di sini ya, di botol ataupun di kantong plastik kayak gitu. Nah ini harus ditanggalin nih, harus ada tanggal sama hari. Supaya apa? Supaya tahu dia yang paling duluan yang mana dan itu harus diberikan yang terlebih dahulu. Itu ya, jadi diberikan terlebih dahulu. Jadi supaya tahu. Nah, kembali lagi ke sini, kalau untuk dia di suhu kamar, kayak gitu ya, suhu kamar yang dia suhunya sekitar di bawahnya 29 derajat Celcius ya. Nah, kalau di Surabaya itu kan sampai 30 ya. Nah, itu daya simpan optimalnya, yang sini optimal itu 3-4 jam, maksimalnya 6-8 jam. Kalau dia di ice pack ataupun cooler, di cool box ya, gitu. Nah, dia sampai 1 hari itu bisa diberikan. Nah, untuk yang chiller yang di kulkas bawah ya, kayak gitu. Yang ASI yang baru diperah, itu bisa yang dia optimalnya 3 hari, kalau yang maksimalnya dia 5-6 hari. Jadi sebisa mungkin ini kalau bisa digunakan yang pada jam-jam optimal ini ya, kayak gitu. Nah, kalau ASI yang sudah mencair, nah itu dia 1 jam saja. ASI yang mencair ini ASI yang sudah ASI yang tadi ini ya beku, misalkan beku yang di freezer terus ditaruh di chiller. Jadi belum keluar. Jadi yang dia habis freezer terus ditaruh di chiller. Itu dia 1 jam. Gitu. Kalau yang freezer, kalau atas, nah ini dia optimalnya tuh 6 bulan, maksimalnya 12 bulan. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi buka tutup kulkas gitu ya. Sebenarnya tuh bagusnya lagi ketika kita membeli yang memang kulkas kecil gitu ya, yang memang khusus ASI. Gitu. Karena takutnya itu kan kalau kita buka tutup sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Kalau memang misalkan saya mampunya hanya menyimpannya lewat kulkas yang bersama dengan bahan-bahan makanan gitu. Tapi kalau bisa ketika menutup botolnya ini atau kantung plastiknya ini harus benar-benar tertutup supaya tidak ada cross kontaminasi antara bahan makanan lainnya kayak gitu. Terus di sini bagaimana nih cara mencairkan ASI beku? Jadi ASI beku misalkan ini di ini tadi ya kantong plastiknya ini, jadi itu aliri air dingin. Jadi perlahan-lahan nanti suhunya akan naik. Jadi misalkan ditambahin air hangat gitu juga nggak apa-apa, tapi awal mulanya tuh air dingin dulu kayak gitu. Nah, ini lakukan step 1-2 secara berulang supaya dia bisa mencair ya. Cara memberikan ASI perah, jadi kalau di sini bisa cangkirnya cangkir kecil kayak gini ya, ataupun lewat pipet juga nggak masalah. Jadi jangan lewat dot.
Yang pertama, ASI perah dingin dihangatkan dengan cara merendam wadah ASI. Jadi bukan ASInya yang digodok ataupun direbus, enggak ya. Tapi dia dihangatkannya itu lewat yang kayak tadi, kayak gambar tadi. Gitu. ASI perah beku perlu dicairkan di lemari pendingin dahulu sebelum dihangatkan. Jadi ini ditaruh di chiller. Jadi freezer taruh di chiller gitu ya. Yang ketiga, jangan merebus ASI perah, jadi jangan direbus. Yang keempat, ini nanti bisa zatnya juga akan pecah ya, karena di sini kan juga ada protein juga. Tuh. Yang keempat, jangan membekukan kembali ASI perah yang sudah mencair. Jadi misalkan ASI yang tadi di luar tadi ya, udah di suhu ruang kayak gitu, kalau ditaruh di freezer lagi itu nggak boleh. Yang kelima, tidak ada alasan untuk membuang ASI kecuali bayi menolak. Nah, di Indonesia ini masih pro kontra ya, jadi masih belum banyak kebiasaan seperti ini. Jadi misalkan sama-sama keluarganya tuh punya bayi, jadi bisa donor ASI. Donor ASI-nya ke keluarga sendiri. Dan juga gendernya kalau bisa sama, karena kan nanti jadi saudara sepersusuan ya. Saudara sepersusuan tuh tidak memberikan ASI satu kali itu enggak, tapi lama memberikannya. Itu dinamakan saudara sepersusuan. Gitu. Dan harus hati-hati, maksudnya tadi ya, walaupun dia saudara sendiri, tapi kalau dia laki-laki perempuan, nah itu kalau bisa jangan diberikan ini ya, yang sama. Takutnya nanti misalkan saudaranya walaupun saudara tapi saudara sepupu kayak gitu, kan nanti kalau menikah takutnya nanti ini ya, si anaknya nanti akan pertumbuhannya baik dari fisik ataupun psikologinya nanti akan terhambat. Nah, ini langkah menuju keberhasilan menyusui yang dicanangkan WHO ya. Ini yang paling di highlight, nanti dibaca beberapa di sini ya. Itu adalah tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi. Di sini bingung putingnya tuh seperti ini. Jadi kalau ketika menyusui dengan puting ya langsung kayak gitu, si bayi itu punya usaha, memberikan usahanya untuk nyedotnya gitu ya. Jadi si bayi kalau kita ini amati kayak gitu kan punya ritme ya, kayak nelan asinya gitu. Dan dia harus nyedot kayak gitu. Kalau dia pakai dot kayak gitu, gravitasinya tuh tinggi. Jadi dia nggak terlalu mengerahkan tenaga, itu sudah keluar sendiri dan keluarnya tuh deras. Makanya saya tadi bilang pemberian susu formula itu akan berisiko terkena obesitas. Karena dia tenaganya juga nggak banyak dan juga yang keluar itu banyak gitu asinya. Gitu. Karena kalau puting kan biasanya si bayi itu dia putingnya ya harus masuk agak dalam ya. Kalau susu, kalau untuk dot dia cuma sampai segini doang. Itu bedanya. Nah, jadi pencegahannya di sini yaitu bayi yang sedang menyusui sebaiknya tidak diberikan dot atau kempeng selama 3-4 minggu pertama saat mereka sedang belajar dan memantapkan kemampuan menyusuinya. Jadi menyusunya ya. Jadi bayi itu ketika IMD pun ataupun menyusu itu dia nggak segampang yang kita kira mungkin ya. Oh ini mulut bayinya ditaruh di puting. Nah itu nggak semudah itu. Si bayinya belum tentu bisa nyedot. Puting kita belum tentu bisa masuk sempurna. Terus posisi kita belum tentu benar yang mengakibatkan misalkan bayinya nggak kenyang ataupun misalkan dia yang membuat nanti putingnya jadi lecet kayak gitu. Nah, makanya kalau di kesehatan itu ada konselor menyusui ya. Jadi konselor menyusui itu memberikan edukasi kepada ibu bayi. Jadi sebenarnya edukasinya ini kepada kesehatan gitu, kepada tenaga kesehatan supaya nanti dia jadi konselor dan memberikan edukasinya ilmunya kepada ibu bayi. Gimana cara posisi yang benar si bayi maupun ibunya gitu. Jika diperlukan, pemberian ASI perah atau formula dapat dengan cangkir ataupun dengan sendok. Yang selanjutnya, pemberian MPASI ya, mulai usia 6 bulan. Jadi MPASI itu makanan apapun, gitu ya, yang apapun di sini, tapi tadi harus di highlight ya, bahwa untuk yang zat alergen kalau bisa, itu harus diperkenalkan sedikit dulu. Jadi lihat reaksinya. Jadi ini makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan untuk anak usia lebih dari 6 bulan sampai 24 bulan. Gitu.
Mengapa diberikan? Karena ini tadi ya, jadi semakin dia berusia di atas 6 bulannya, 6 sampai 12, 12 sampai 24, ini dia kebutuhan ataupun produksinya akan berkurang. 6 sampai 12 bulan, dia akan menyediakan hanya setengah ataupun lebih kebutuhan gizi ASI, 12 sampai 24 bulan dia hanya menyediakan sepertiga. Gitu. Jadi MPASI ini juga mengandung zat gizi mikro ya, yang memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh ASI saja. Ini tanda-tanda bayi yang siap menerima MPASI. Jadi jika bayi kepala itu sudah tegak gitu ketika didudukkan, bayi mulai meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Gitu. Jadi makanan-makanan yang ini ya, yang apa? Yang bisa diambil, biasanya kecil-kecil. Tapi harus diingat ya. Jadi kalau di bawah 6 bulan bayi sudah mulai meraih-raih itu belum tentu juga dia mau makan. Karena memang dia sensorinya seperti itu. Jadi untuk peningkatan kognitifnya seperti itu. Yang ketiga, jika diberikan makanan lumat, bayi tidak mengeluarkan makanan dengan lidahnya. Tapi kalau di atas 6 bulan itu memang kadang biasanya juga dilepeh ataupun ada GTM, gerakan tutup mulut. Jadi ibu harus bersabar karena mengunyah itu perlu latihan ya untuk bayi juga. Bayi bisa jadi merasa makanannya itu enak, tapi kan pasti punya caranya ataupun ngunyahnya itu kan harus terbiasa dulu ya. Dan biasanya tuh agak lama. Jadi ibu juga harus bersabar juga. Ini alasan yang kurang tepat sehingga bayi mulai diberikan MPASI. Nah, ini ya tadi tanda bayi merasa lapar jadi nangis ataupun dia apalagi nih sudah meraih-raih makanan ibunya kayak gitu ya. Nah, itu juga kalau udah kurang dari 6 bulan jangan diberikan dulu karena memang itu kalau meraih-raih itu kan memang perkembangan si bayi seperti itu. Yang selanjutnya bayi sudah berkurang minum ASI-nya. Nah, ini berkurang minum ASI-nya ini berarti mungkin kuantitas ibunya. Jadi mungkin harus mengonsumsi, jadi bisa mengonsumsi ASI booster. Gitu. Ataupun misalkan si ibu ternyata konsumsinya sedikit nih, gitu. Makanya si bayinya juga dapatnya sedikit. Ataupun misalkan bayinya lepas, biasanya kalau lepas ini ya, lepas minum ASI ya. Jadi biasanya dilepas, nanti minum lagi, dilepas lagi, minum lagi gitu. Nah, itu harus bersabar. Dan kalau bisa juga dijadwal ya gitu. Kalau udah agak gedean kayak gitu ya 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu dijadwal kayak gitu. Tapi biasanya juga ada yang kayak ini kayak malam kayak gitu sampai berapa menit sekali ASI emang seperti itu. Cuma sebisa mungkin bayi itu diperkenalkan mengenai waktu. Jadi nanti dijadwal. Jadi ada juga ibu yang memperkenalkan misalkan si bayi ini kan kehidupannya paling sebagian besar di kamar ya. Jadi lampu kamarnya ini dia dibedakan supaya si bayi ini dia bisa tahu oh ini dia pagi, oh ini dia sore, oh ini waktunya tidur. Jadi sudah mulai dibiasakan seperti itu. Terus selanjutnya kenaikan berat badan bayi yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini ya biasanya ya, apalagi kalau misalnya ke posyandu ada tetangga yang dia sama nih umur bayinya gitu. Oh ini kok anakku ini lebih kurus ya dibandingkan dengan anak tetangga. Padahal menurut KMS, Kartu Menuju Sehat, kenaikannya KBM-nya itu dia sudah sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Jadi dia sudah di atasnya KBM. Jadi sebenarnya tuh nggak masalah. Cuma memang anak ASI itu dia akan kelihatan bukan kurus sih, jadi dia ya sedang-sedang aja berat badannya, nggak terlalu gemuk. Dibandingkan dengan bayi yang mengonsumsi susu formula. Tapi perlu diingat lagi ya, gitu. Jadi kita tidak menyalahkan bayi mengonsumsi susu formula itu tidak, karena memang tadi, jadi ada dalam kondisi tertentu si bayi boleh diberikan susu formula, gitu ya. Selanjutnya pengaruh orang lain. Nah, ini sangat kental ya, biasanya pengaruh yang paling erat ya, gitu, terhadap PMBA yang kurang tepat gitu ya praktiknya. Jadi misalkan keluarga yang ada di rumah gitu yang memang misalkan ibunya kerja kayak gitu ya, terus yang mengasuhnya nih ibunya ataupun mertuanya kayak gitu. Nah, ini biasanya juga
ngerasa nih kayak gitu, oh bayinya ini kok nangis terus, si bayinya ini kok ini meraih makanan terus diberikan. Nah, jadi pemberian edukasi terkait PMBA ini tidak hanya ya diberikan kepada si ibu saja ataupun si ayah juga, tapi juga keluarga yang lain. Minimal lah ya, walaupun tenaga kesehatan tidak memberikan edukasi, nah ini si ibu bayi ini memberikan edukasi kepada keluarganya. Memang agak susah ya, tapi memang harus pelan-pelan gitu. Karena biasanya tradisinya kayak kebiasaannya itu berbeda kayak gitu. Memang harus diberikan edukasi pelan-pelan. Nah, ini berikan MPASI mulai usia 6 bulan. Jadi komposisinya bisa MPASI lengkap ataupun sederhana. Kalau lengkap ini mencakup kebutuhan semuanya ya, lauk hewani, nabati, makanan pokok, karbohidrat ya, sayur dan buah. Sedangkan kalau sederhana, untuk lauk hewani dan nabatinya ini bisa pilih salah satu. Nah, ini macam dan juga bentuk MPASI menurut usianya ya. Jadi kalau udah di 6 sampai 9 bulan, ini sudah makanan lumat di sini ya, makanan yang disaring. Itu yang agak kental kayak gitu. 9 sampai 12 bulan tuh yang dia tuh cincang. Jadi dia sudah teksturnya sudah kalau bayi kalau ngunyahnya sudah agak berasa nih ngunyahnya. Kalau ini sebenarnya kalau yang sehari ini kan paling cuma gerenjel tapi kebanyakan tinggal telen ya. Kalau di sini di atas 12 bulan ini sudah makanan biasa. Tapi di sini walaupun makanan biasa, tapi untuk penggunaan bahan-bahan apa ya, yang agak menyengat ya gitu ya, entah itu bumbu yang dia bumbu alami gitu ya, rempah alami ataupun rempah yang instan kayak gitu, nah itu juga harus hati-hati. Jadi kalau bisa nggak diberikan dulu kayak gitu. Karena jadi gini, jadi MPASI itu ketika memperkenalkannya pun juga harus didahului dengan yang dia sayur sama buah. Sayur dulu lah dibanding sama buah ya, karena sayur itu dia kan nggak berasa, buah itu sudah ada rasanya ya gitu. Kenapa? Ini juga supaya membiasakan si bayi menerima rasa-rasa yang nggak ada rasanya kayak gitu ya. Kalau bayi sudah diperkenalkan dahulu dengan kuah-kuah yang berasa gitu ya, yang dia banyak mencicipinya kayak gitu, sudah ada rasa umami di situ. Nah itu untuk mengkonsumsi sayur yang dia nggak ada rasanya itu beresiko untuk menolaknya. Makanya balita gitu, yang di atas 2 tahun yang dia ada indikasi tidak suka sayur, ini bisa jadi dikarenakan ketika memperkenalkan MPASI ke bayi ini salah pemberiannya. Salah maksudnya untuk komposisi makanannya ya. Jadi misalkan diberikan yang makanan yang berasa dulu gitu, sayurnya nanti diberikan akhir gitu. Nah, itu dia membuat si balitanya nih bisa jadi nggak suka sayur. Macam MPASI ini ada MPASI makanan lokal dan juga MPASI pabrikan. Kalau makanan lokal yang dibuat sendiri ya, kalau dia pabrikan jadi bisa dibeli itu komersil, ada umurnya juga, biasanya bentuknya biskuit ya, dan juga ada rasanya juga. Ini frekuensinya dan juga jumlah MPASI untuk 6 sampai 9 bulan, 2 sampai 3 kali makanan lumat, 1 sampai 2 selingan. Jadi ini dia setengah dari cangkir mangkuk yang dia ukuran 250. Kalau ini 9 sampai 12 bulan dia 3 sampai 4 makanan lembik ya, makanan yang sudah dicincang. Dia setengah mangkok ukuran 250. Kalau yang ini dia frekuensinya sama, tapi untuk jumlahnya dia 3/4. Gitu. Terus kira-kira MPASI pabrikan tuh bahaya atau enggak sih? Kayak gitu. Jadi MPASI pabrikan itu berdasarkan fungsinya, karena dia instan ya. Memang fungsinya sebenarnya untuk ya instan-instan aja, untuk yang cepet-cepet aja ketika misalkan si ibu ini lagi di kendaraan membawa bayinya, misalkan di kereta, kayak gitu, ini buat aja nih MPASI ini biskuitnya kayak gitu dilumatkan kayak gitu. Nah itu karena berdasarkan namanya ya instan kayak gitu. Nah untuk keamanannya pun ya sebenarnya ini juga aman ya kayak gitu,
Karena memang kalau di Indonesia bahkan di dunia kayak gitu kan pasti di quality control dulu ya kayak gitu. Terus nanti di BPOM juga kayak gitu dicek kayak gitu. Jadi aman kayak gitu. Dan juga sebenarnya untuk mikronutriennya ini juga mencukupi sekali kebutuhan mikronutrien si bayi kayak gitu. Jadi kalau berdasar dibandingkan misalkan FE kayak gitu ya, kebutuhan FE bayi itu dia 11 mikrogram. ASI itu dia hanya menyuplai 12 mikrogram. Kayak gitu. Jadi ini bisa lewat MPASI ini yang pabrikan ini. Kayak gitu. Tapi sebenarnya jadi MPASI pabrikan tuh walaupun nggak bahaya gitu ya, tapi pemberiannya itu tidak boleh tidak diberikan bukan selamanya ya. Jadi tidak diberikan setiap hari. Karena memang MPASI itu kan kalau yang pabrikan itu kan pasti teksturnya sama ya. Dia biskuit sama gitu kan, dia rasa-rasanya ada bedanya, tapi kan walaupun beda, ragamnya beda sama makanan lokal yang dia banyak banget rasa-rasanya gitu ya. Jadi yang pertama, dia kenapa tidak boleh diberikan setiap hari? Karena nanti si bayi tidak mengenal tekstur. Karena teksturnya hampir sama ya, kalau dia bubur kayak gitu tuh sama. Yang kedua, tadi apa tadi? Yang pertama tekstur ya. Yang kedua, bayi nanti tidak mengenal rasa. Jadi rasanya cuma itu aja. Jadi sebaiknya, walaupun untuk mikronutriennya, kenapa makanan lokal itu bisa jadi sedikit, itu kan tergantung variasi ya. Misalkan kita hanya memberikannya yang makanan yang nggak lengkap ya, yang MPASI sederhana tadi. Gitu. Nah, itu kita kekurangan ini nih, protein hewaninya. Mikronutriennya tentu untuk yang zat besi, nah itu dia akan nggak tercukupi atau dia sedikit dari asupannya tadi. Nah, itu kan karena kalau pabrikan itu kan bisa difortifikasi juga ya kalau untuk mikronutriennya. Gitu. Jadi dari segi mikronutrien memang tercukupi dari MPASI pabrikan. Gitu. Kalau untuk yang dari MPASI lokal memang kecenderungannya tidak tercukupi kalau dia memang variasinya tidak beragam, kurang beragam. Gitu ya. Dan juga jenis makanannya juga sama lah ya variasi nutriennya. Jadi kalau bisa diberikannya misalkan kalau sehari ya gitu, satu kali, besok yang besoknya diberikan lagi nggak masalah gitu. Misalkan ibunya lagi hektik nih kayak gitu, lagi ada urusan diberikan nggak masalah. Karena memang namanya juga MPASI pabrikan ya, yang memang dia instan kayak gitu, yang dia memang digunakan ketika lagi nggak bisa bikin MPASI nih kayak gitu, ataupun juga misalkan lagi dalam kondisi tertentu kayak gitu. Tapi kalau misalkan males nih ya nggak masalah, tapi jangan dijadikan kebiasaan atau jangan dijadikan rutinitas gitu diberikan ke bayinya. Untuk pemilihannya, pilih produsen makanan bayi yang bonafit. Yang kedua, perhatikan segel kemasan makanan dan tanggal kadaluarsa, itu penting ya. Jadi untuk semua makanan kemasan, kalau bisa memang dilihat tanggal kadaluarsanya. Gitu. Yang ketiga, cermati bahan makanannya. Pastikan bayi tetap mendapatkan variasi makanan MPASI ya. Jadi ada tepung, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi ada rasa-rasanya. Gitu. Bisa juga dibaca di komposisinya ya. Gitu. Yang keempat, cermati kadar garam. Jadi di situ kadar garamnya itu tinggi atau sesuai sama kebutuhan atau apa saja lah ya yang ada di situ. Nah, ini biasanya kayak gini. Jadi ibu tuh harus baik dia PASI ataupun MPASI itu harus lihat bagaimana cara kalau ini bukan ini ya. Jadi kalau di kemasan itu kan ada cara pemberian ya, petunjuk pemberian kayak gitu. Itu harus sesuai. Kenapa? Jadi kalau di sini ya, kalau teman-teman, kalau di komposisi nilai gizi, informasi nilai gizi, nah, ini kan takaran saji gitu ya, serving size-nya kayak gitu, itu adalah 2 keping. 2 keping itu 21,8 gram. 21,8 gram ini dia 2 keping ya, bolak-balik 2 keping. Nah, 2 keping di sini itu adalah yang di sini, nilai gizi di sini adalah nilai gizi dari 2 keping ini. Karena di sini dia jumlah persajian. Jadi di sini jumlah zat gizi persajian ini. Persajian ini. Tuh, jadi kalau nanti dia satu kali makan itu adalah 4 keping, berarti harus dikalikan 2.
Jadinya dia misalkan energinya ini 90 jadi 180 kilokalori. Kalau ini jumlah sajian perkemasan itu dia frekuensi ya. Ini berapa ini? Misalkan 6 ya, kayak gitu. Jadi segini ini dia dikonsumsi 6 kali. Harusnya dikonsumsi 6 kali. Makanya harus dibaca petunjuk penggunaan juga ya, dan juga harus dibaca informasi nilai gizi. Ini juga masih yang biasa salah ya, apalagi kalau yang bukan dia faknya di gizi kayak gitu, nggak tahu cara baca label kayak gitu ya. Jadi label di sini itu adalah label persajian, bukan label per kemasan. Tapi kalau misalkan di sini takaran sajinya itu adalah berat dari neto sini, berarti di sini adalah satu bungkus ini nilainya ya energinya segini. Misalkan nih ya kayak mie instan itu dia takaran sajinya tuh 1. Jadi dia kayak misalkan Indomie itu ya 65 gram ya gitu. Takaran di sini tuh biasanya dia totalnya tuh 65 gram atau dia satu mie lah ya kayak gitu. Ini di sini jumlah sajiannya 1. Di sini nilai gizinya itu adalah nilai gizi yang satu kemasan itu. Nah, biasanya yang dia jumlah sajian perkemasannya itu lebih dari 1 itu biasanya adalah kayak biskuit, wafer, apa lagi? Snack-snack ciki-ciki itu juga seperti itu juga ada yang seperti itu. Yang dia di sini sebenarnya konsumsinya harus 3 kali, konsumsinya harus 2 kali. Contohnya kemarin saya baru beli jet set gitu, atau jet yang ini loh yang coklat-coklat ya gitu ya. Nah, itu dia sajian perkemasannya, jumlah sajian perkemasan itu kalau nggak salah 3 kali. Jadi untuk mendapatkan energi segini, itu konsumsinya dia bukan sekali makan kayak gitu ya. Dia harus 3 kali, maksudnya 3 kali itu sekali makan dia 90. Nanti makan kedua dia 90 lagi. Kalau dia langsung dihabiskan, nah dia konsumsinya nggak 90 kilokalori lagi, tapi dikali 3. Karena tadi kan 3 kali makan ya. Jadi 270 kilokalori. Ini biasanya yang membuat orang itu beresiko obesitas tuh seperti ini. Karena dia nggak baca label. Yang harusnya dikonsumsi dia berapa kali, dia konsumsinya langsung 1 kali nih. Misalkan kayak misalnya kayak Oreo gitu ya, yang banyak yang suka gitu, manis-manis kayak gitu. Kita sudah senang nih. Wah, ini segini cuma 100 kilokalori gitu. Padahal itu 100 kilokalori itu persajian, bukan semua dimakan tuh 100 kilokalori, itu nggak seperti itu. Gitu ya. Baru nanti di-input di Nutrisurvey kayak gitu. Jadi ini kalau gizi ya. Jadi kalau ini nanti ini kan belum per 100 gram ya. Di sini ya baru per 28 gram, 21 gram. Jadi kalau mau dimasukin di aplikasi Nutrisurvey untuk melihat asupan dari si bayi ini, dia harus dihitungnya per 100 gram nilai kalorinya. Selanjutnya memperkenalkan MPASI. Jadi memperkenalkan MPASI tadi kan sudah tahu ya. Jadi gimana nih tanda-tanda bayi itu sudah siap mengkonsumsi MPASI gitu. Nah, ini perkenalannya. Jadi padat energi, protein, dan zat gizi mikro. Jadi yang tidak dapat dipenuhi dengan ASI saja untuk anak mulai 6 bulan. Tidak berbumbu tajam tadi ya. Jadi memang jangan diperkenalkan dulu yang berbumbu tajam. Yang ketiga, tidak menggunakan gula dan garam tambahan, penyedap rasa dan pewarna serta pengawet. Jadi memang supaya si bayi ini mampu menerima makanan-makanan yang tidak berasa ya. Yang keempat, mudah ditelan dan disukai anak. Jadi memang makanya tadi kan bertahap ya. Yang kelima, diupayakan menggunakan bahan-bahan lokal dengan harga yang terjangkau. Makanya biasanya itu ketika nanti kalian melakukan edukasi gitu ya kepada ibu menyusui, ibu hamil ataupun ibu nifas kayak gitu. Nah, itu untuk MPASI-nya itu adalah MPASI makanan lokal. Kenapa? Supaya memang si ibu ini bisa menjangkau, bisa mendapatkan dengan mudah dan juga harganya terjangkau kayak gitu. Jadi misalkan nih si ibu ini dia ekonominya menengah ke bawah gitu. Di daerahnya daerah laut daerahnya nggak daerah laut misalkan ya, dan ekonominya tadi menengah ke bawah ya gitu. Teman-teman memberikan rekomendasinya, oh ini MPASI-nya ini Bu. MPASI-nya proteinnya, sumber proteinnya contohnya salmon gitu ya. Nah, padahal si ibunya itu nggak sanggup nih beli salmon dan juga
jauh dan nggak terjangkau gitu, nggak terjangkaunya dari aksesnya gitu. Nah, ini salah. Jadi teman-teman juga sebelum memberikan edukasi mungkin bisa bertanya ya, jadi menggali masalah, menggali analisis situasi ibunya bagaimana gitu. Karena sebenarnya ikan-ikan lain pun sebenarnya hampir sama nutriennya dengan ikan salmon itu sama. Paling dia beda 1 gram kayak gitu ya. Jadi ikan kembung nggak usah sama ikan salmon itu proteinnya lebih tinggi ikan kembung. Jadi ada ikan apa gitu yang dia ikan kembung kalau nggak salah itu dia hampir sama ataupun dia lebih tinggi 1 gram gitu proteinnya dibandingkan dengan ikan salmon gitu. Omega 3-nya juga ada. Nah, omega 3 atau omega 6 gitu ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan bila anak mulai makan MPASI. Jadi yang pertama, dia harus berdasarkan dengan tadi ya teksturnya kayak gitu. Dan ini bisa bebas gluten ya. Tapi memang kalau alergi ya, kalau nggak alergi ya diberikan yang produk yang beras-beras untuk tepung-tepungan nggak masalah. Terus yang kedua, bila bayi sudah mulai makan MPASI, bayi memerlukan waktu untuk membiasakan diri pada rasa maupun cara makannya ya. Jadi memang harus bersabar. Yang ketiga, perkenalkan aneka jenis sayur dan buah, dan juga sumber protein secara bertahap. Terus ketika anak bertambah besar, jumlah yang diberikan juga harus bertambah, karena kebutuhannya juga dia bertambah ya. Yang kelima, berikan makanan selingan. Jadi tadi kayak misalkan dia di atas 12 bulan, jadi 3-4 kali makanan utama, 1-2 kali makanan selingan. Jadi makanan selingannya ini bisa buah-buahan kayak gitu ya, ataupun roti kayak gitu. Yang keenam, beri anak makanan 3 kali sehari. Tadi ya makanan utama dan juga makanan selingan. Makanan selingan yang tidak baik, jadi yang dia mengandung gula yang tinggi ataupun gula buatan ya. Jadi ini bisa dihindari. Selanjutnya pemberian MPASI yang tidak tepat itu yang gimana? Yang pertama terlalu dini. Tadi ya, jadi belum usia 6 bulan, di atas 6 bulan sudah diberikan. Alasannya karena asinya nggak cukup, padahal sebenarnya produksi asinya cukup. Ya, ataupun misalkan iri gitu ya dengan bayi yang lain yang dia berat badannya besar, ataupun dia gemuk. Gitu. Yang kedua, makanan mengandung zat gizi rendah bila berbentuk cair seperti sup dan bubur encer. Nah, ini juga biasanya kayak gitu ya, sudah diberikan apa nih, sudah diberikan bakso dulu kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan resiko kesakitan. Tentu ya, dia infeksi terjadi. Yang keempat, meningkatkan resiko kehamilan ibu bila frekuensi pemberian ASI kurang. Jadi ketika kita sering nih kita memerah ASI, itu nggak memberikan ASI langsung, ini juga bisa meningkatkan resiko kehamilan. Karena memang menyusui itu kan termasuk KB alami ya, tapi jika misalkan mengkhawatirkan untuk hamil lagi, jadi nanti setelah melahirkan kayak gitu nanti bisa KB. Tentunya metodenya ataupun jenis KB-nya bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya. Yang selanjutnya pemberian MPASI yang terlambat. Kalau tadi terlalu dini, kalau ini terlambat tuh maksudnya dia 8 bulan nih ya baru diberikan. Padahal dia harus diberikan lebih dari 6 bulan ya. Ini efeknya kebutuhan gizi anak tidak dapat terpenuhi karena kan dia semakin bertambah ya. Gitu. Tapi dia tidak diberikan. Terus selanjutnya, bentar ya. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat karena memang di sini kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya untuk pertumbuhan sama perkembangan nah itu dia lebih lambat. Jadi pertumbuhannya baik dia berat badan maupun tinggi badannya
dia bisa terhambat ya perkembangannya secara kognitif juga dia bisa lambat karena untuk asupannya tadi tidak terpenuhi ya. Akibatnya dari yang dia nutrien makronutrien maupun mikronutriennya juga dia tidak terpenuhi. Yang ketiga, risiko kekurangan gizi seperti anemia. Karena tadi ini kurang, tentunya dia mikronutriennya dia juga kurang. Selanjutnya cara pemberian MPASI. Jadi yang pertama berikan perhatian. Jadi kalau bisa ketika memberikan makanan itu jangan sambil main HP, jangan sambil diberikan HP ataupun sambil jalan-jalan sambil main-main gitu. Usahakan memang bayi ataupun balita dibiasakan. Jadi ini agak susah memang ya dibiasakan untuk ini jadwal makan ya memang harus makan gitu. Makanya biasanya untuk membiasakannya itu si bayi itu dia makannya dibarengin sama makanan orang lain. Maksudnya waktu makan keluarga. Jadi kan ada kursi untuk khusus bayi, balita tuh ada ya. Ditaruh di situ, nah itu sambil diberikan makan. Jadi tahu bahwasanya itu adalah waktu makan. Jadi kalau misalkan si bayi misalnya diberikan makanan ketika main kayak gitu, si bayi itu akan berpikir bahwasanya ini adalah kegiatan utamaku tuh adalah main. Gitu. Makan tuh dia kayak sampingan. Dan juga tidak dianjurkan sebenarnya ya untuk diekspos dulu dengan HP ya gitu ya. HP karena nanti juga akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Jadi memang susah ya, susah PR besar ya bagi orang tua ya gitu. Jadi nanti apa namanya? Memang susah. Jadi memang harus dibiasakan untuk bayinya. Jadi diberikan mainan-mainan yang dia bisa bisa meningkatkan kognitifnya. Jadi si ibu sama bapaknya sendiri juga tidak menggunakan HP di depan anaknya juga. Dan ini juga bisa dilakukan pendekatan ke anggota keluarga yang lainnya. Karena memang sekarang itu kan sudah banyak banget ya anak bayi, balita yang sudah pegang HP, yang nanti bisa menghambat kognitifnya. Jadi memang sudah terbukti kayak gitu. Si anak bisa jadi dia lambat untuk bersosialisasi, bisa terhambat komunikasinya Berbicara juga, Bu. Ya, komunikasinya terhambat juga kayak gitu. Karena Lebih memang gampang tantrum nggak sih, Bu, kalau sering dipegangin HP itu? ya bisa, karena memang itu kan kayak tantrumnya itu karena misalkan si ibunya mulai ini ya, si ibunya menerapkan, misalnya ibunya menerapkan nanti cuma boleh semainnya pegang HP-nya berapa menit gitu ya. Si bayi itu kan nggak belum paham ya. Itu biasanya jadi lebih tantrum, lebih emosi. Untuk memperkenalkan tuh kalau nggak salah 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas ya. Namanya itu tapi walaupun memperkenalkan itu harus punya screen time-nya. Jadi punya screen time. Jadi itu ada ya di ilmu parenting tuh ada, saya lupa ya. Screen time-nya itu maksudnya waktu melihat layarnya itu berapa menit gitu. Jadi untuk bayi berapa balita ya umur berapa tuh screen time-nya sehari itu dia nggak boleh lebih dari 30 menit. Karena bayi itu belum bisa memproses, jadi gambar cepet gitu sebenarnya bayi diem itu belum tentu dia menyerap informasi ya kayak gitu. Bayi itu dia nggak bisa cepat menyerap informasi, apalagi gambarnya tuh gambar bergerak cepat kayak gitu ya. Gitu. Itu juga PR besar ya bagi tenaga kesehatan kayak gitu untuk mengedukasi. Juga sama psikologi ya biasanya kayak gitu. Yang kedua tetap mata anak ya dan ucapan kata-kata yang mendorong anak untuk makan. Gitu. Apalagi kalau anak-anak sudah GTM gitu gerak tutup mulut kayak gitu. Nah, itu kita juga harus bersabar. Untuk menghindari GTM, sebenarnya itu ada beberapa tips ya. Yang pertama, memang si anak itu ketika pemberian makan harus sesuai jadwal. Jadi seperti di awal ini tadi, memang dia fokusnya makan. Dan juga bisa dikumpulin semua, bisa dijadikan satu, bisa didudukan bareng ya dengan anggota keluarga lain ketika makan kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua itu, ketika pemberian makan utama, itu sebelumnya jangan diberikan makanan lain. Pemberian makan selingan itu enggak deket-deket ya dengan makanan utama. Jadi 1,5 jam atau 1 jam dari makanan utama. Jadi kalau makanan sebelumnya deket-deket sama makanan utama, bayi itu bisa jadi GTM. Yang keempat, tunggu bila anak sedang berhenti makan dan suapi lagi setelah beberapa saat yang dipaksa.
Nah, kelima, cobakan berbagai bahan makan, rasa dan tekstur agar anak suka makan. Gitu ya, supaya ini ya terbiasa gitu. Yang keenam, beri makanan yang dipotong kecil, jadi supaya juga untuk meningkatkan kognitif sama sensori anaknya ya. Jadi diletakkan di meja kayak gitu biar anak berkreasi, tapi tentunya dengan pengawasan kita. Nah, ini contoh tabel resep makanan apa namanya ini asli lokal ya. Ini makanan lumat. Jadi kalau ini sebenarnya juga di KIA itu ada ya, makanan lumat, makanan apa namanya lembik, makanan keluarga itu ada. Jadi sebenarnya di KIA itu ibu sudah banyak mendapatkan informasi. Cuma kan akhirnya kan ibunya mau atau enggak baca gitu ya. Jadi memang akhirnya ibunya nggak tahu tuh karena nggak mau baca. Gitu ya. Tapi memang kalau di posyandu itu kan ada edukasi ya di posyandu itu kan ada beberapa meja ya. Di meja 4 ada 5 meja ya. Di meja 4 atau 5 kayak gitu ya. Nah, itu edukasi ke ibu hamil gitu. Ini ada yang mau ditanyakan?